Kembali lagi bersama Eliminate Fear di sini. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Teror Pocong di Pesantren. Penulis Riza Rismawati dan Yanuar Arifin. Malam di pesantren terasa sangat tenang, atau setidaknya itulah biasanya terjadi. Namun, malam ini beda. Beberapa santri di pesantren kami mengalami teror yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Pocong, pocong. Datang mengganggu mereka tepat di atas kepala santri ketika mereka mulai tidur. Inilah kisah menegangkan yang mengubah cara kami melihat malam di pesantren. Hari ini dimulai seperti biasa. Para santri menjalani kegiatan harian mereka dengan penuh semangat setelah belajar ngaji dan melakukan rutinitas sehari-hari. Mereka berkumpul di masjid untuk berdoa sebelum istirahat malam. Di antara adalah Jufri, seorang santri yang baru beberapa bulan berada di pesantren. "Jufri, ayo cepat tidur, besok pagi kita ada ujian," kata Roni, teman Jufri, saat mereka hendak masuk ke kamar. "Ya, belum juga selesai baca materi, Ron. Nanti saja," jawab Jufri, masih memegang buku catatannya. Roni hanya menggelengkan kepala. "Ya udah, hati-hati ya. Kalau ada yang aneh, jangan ragu bangunin aku." Jufri tersenyum dan melanjutkan membaca buku sambil meresapi pelajaran terakhir sebelum tidur. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan jendela kamarnya yang sedikit terbuka menyebabkan angin malam masuk dengan cukup kencang. Tak lama setelah Jufri menutup bukunya dan berbaring di kasur, ia merasakan suhu kamar semakin dingin. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya efek dari angin malam. Namun, ketika ia mulai menutup mata, ia merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku, seakan ada sesuatu yang berat menghambat gerakannya. Jufri berusaha menggerakkan tubuhnya, tetapi merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel di atasnya, membuatnya tak bisa bergerak. Ia membuka mata, dan ada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Sebuah sosok putih dengan balutan kain putih yang kotor tampak melayang tepat di atas kepalanya. "Pocong," pikir Jufri dengan cemas. Malam itu, Jufri tidak sendirian dalam mengalami teror. Kejadian serupa terjadi pada beberapa santri lainnya. Salah satunya adalah Roni, yang tidur di sebelahnya. Roni merasakan ketegangan yang sama. Meskipun saat itu, ia mencoba berdoa dan membaca ayat-ayat suci untuk melawan ketakutannya. Ketika malam semakin larut, Jufri memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada Roni. "Ron, bangun," panggil Jufri dengan berbisik keras. "Ada sesuatu yang aneh." Roni yang masih setengah tidur merespons, "Apa sih, Juf?" "Kenapa?" "Aku merasa ada yang aneh di atasku. Rasanya seperti ada sesuatu yang menempel di sana," jawab Jufri dengan suara gemetar. Roni terbangun dan duduk di tempat tidurnya. "Maksudnya?" Jufri jelaskan, "Ada pocong, Ron. Aku lihat pocong putih di atasku. Aku tidak bisa bergerak." Roni terlihat ragu. "Jufri, jangan bercanda. Ini mungkin hanya mimpi." "Tapi ini bukan mimpi, Ron. Aku merasa ada sesuatu yang benar-benar menempel di atas tubuhku." Roni mencoba membantu Jufri dengan membaca doa dan melantunkan ayat-ayat suci. Mereka berdua merasa ketegangan mengikat ketika pocong yang terlihat semakin jelas dan menakutkan. Sementara itu, di kamar lain, Fikri, santri yang dikenal memiliki kemampuan spiritual yang kuat. Mendengar kabar dari beberapa santri tentang kejadian tersebut,
ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Fikri datang ke kamar Jufri dan Roni, serta melihat kondisi mereka yang ketakutan. "Kenapa ini? Apa yang terjadi?" tanya Fikri dengan nada khawatir. Jufri menjelaskan dengan penuh ketakutan. "Ada pocong di atas kami tidak bisa bergerak." Fikri mencoba melakukan pemeriksaan dan membaca doa. Beruntung pocong itu akhirnya menghilang. Fikri kemudian menyarankan untuk melaporkan kejadian ini kepada pengurus pesantren. "Ini bukan hal biasa," kata Fikri. "Kita perlu memberitahu pengurus pesantren agar bisa mencari solusi." Jufri dan Roni setuju dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pengurus pesantren. Keesokan paginya, pengurus pesantren termasuk Ustadz Fahmi berkumpul untuk membahas masalah ini. "Ustadz, kami mengalami teror dari pocong malam kemarin," lapor Jufri. Ustadz Fahmi mengernyitkan dahi. "Pocong? Apa kalian yakin itu bukan mimpi atau ilusi? Rasa dinginnya sangat nyata, dan pocong itu juga tampak nyata," jawab Roni. Ustadz Fahmi kemudian meminta santri yang mengalami teror untuk menceritakan lebih lanjut, dan mereka semua melaporkan kejadian serupa. Dengan serius, Ustadz Fahmi berkata, "Kita harus melakukan sesuatu. Saya akan meminta bantuan dari seorang ahli spiritual untuk menangani masalah ini." Jufri dan Roni merasa lega mendengar keputusan tersebut. Sementara itu, malam berikutnya, mereka semua merasa cemas. Mereka berharap teror pocong akan segera berakhir. Fikri dan beberapa santri lainnya melakukan doa bersama di masjid malam itu. "Semoga doa kita bisa mengusir pocong yang mengganggu," kata Fikri memimpin doa. Setelah doa selesai, para santri kembali ke kamar mereka dengan harapan teror pocong tidak akan datang lagi. Namun, malam berikutnya, beberapa santri masih melaporkan kejadian serupa. Pada malam yang sangat menegangkan, pocong itu tampaknya muncul kembali, mengganggu tidur santri. Jufri yang sudah sangat lelah dan ketakutan menghubungi Roni lagi. "Ron, ini kembali terjadi. Aku merasa ada sesuatu di atas tubuhku lagi," kata Jufri dengan suara gemetar. Roni yang kini juga merasa terjaga, berusaha untuk menenangkan Jufri. "Cobalah membaca doa yang kita pelajari tadi. Malam, jangan panik. Kita harus tetap tenang." Akan tetapi, meskipun doa dibaca, pocong itu tampaknya tidak menghilang. Kejadian ini menjadi semakin sering terjadi, dan para santri semakin merasa ketakutan. Akhirnya, ahli spiritual yang diundang datang ke pesantren dan melakukan ritual pembersihan. Dia membaca doa khusus dan melakukan ritual untuk mengusir pocong yang mengganggu. Doa dan ritual ini akan membantu mengusir pocong dan mengembalikan ketenangan di pesantren, kata ahli spiritual tersebut. Setelah ritual dilakukan, teror pocong tampaknya menghilang. Para santri merasa lega dan mulai tidur nyenyak kembali. Namun, kisah teror pocong yang mengganggu tidur mereka tetap menjadi cerita yang dibicarakan di pesantren. Setiap kali malam tiba, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengingat betapa pentingnya perlindungan dalam setiap langkah kehidupan. Kisah teror pocong di pesantren kami menjadi pelajaran berharga. Teror tersebut mengajarkan kami untuk selalu berhati-hati dan tidak melupakan kekuatan doa
serta perlindungan Allah. Meski teror pocong sudah berlalu, kenangan tentang pocong yang datang di malam hari akan selalu dikenang, terutama saat kami hendak tidur, membuat kami merasa lebih dekat dengan Tuhan dan mengingat betapa pentingnya perlindungan dalam setiap langkah kehidupan. Sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di cerita selanjutnya. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan nantikan cerita horor lainnya hanya di Eliminate Fear